mungkin kalau bahasanya itu semester akhir masih ada terikat kayak terikat dengan tugas-tugas. Namun pada situasi sekarang ini sudah mahasiswa mau wisuda. Kita sudah melupakan saya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara POME, Podcast Mahasiswa Dakwah. So brother and sister, pada malam hari ini kita bercerita, mengobrol bersama di acara POME, Podcast Mahasiswa Dakwah. Dan tentunya kita akan membahas fakta atau mitos dan situasi yang ada di lingkungan kita semua. Teman-teman, menjadi seseorang mahasiswa semester akhir itu memang bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Banyak godaan yang menyapa, apalagi untuk mengerjakan tugas akhir yang tentunya banyak cobaan lah pastinya. Yang dalam arti kata lain mengerjakan skripsi, teman-teman. Nah, pada malam hari ini kembali bersama kami tentunya kita akan membahas seputar skripsi, yang mana skripsi ini sudah dijalankan oleh mahasiswa semester akhir. Dan sama-sama kita ketahui pada malam hari ini kami sudah kedatangan tamu. Tamu ini kami undang dari berbagai penjuru pulau-pulau tentunya, teman-teman. Langsung saja, yaitu halo Bang Aci, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga Bang Didi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Didi. Kira-kira apa kabar kalian berdua gitu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Berbicara tentang pada malam hari ini, tentunya kita akan membahas fakta dan mitos bagaimana tentang seputar skripsi tentunya. Iya. Dan pada malam hari ini juga sama-sama kita ketahui, teman-teman, mereka ini adalah mahasiswa semester akhir ya. Mahasiswa mau Semester wisuda. akhir. Oh, mau wisuda ya. Bukan lagi penyusuan tentang Bukan lagi skripsi. akhir. Ya, semester akhir ya. Mungkin kalau bahasanya itu semester akhir masih ada terikat kayak terikat dengan tugas-tugas. Namun pada situasi sekarang ini Sudah Ya, mahasiswa kita mau sudah- wisuda. Kita sudah melupakan saya. Tinggal bukan mau, tapi akan melaksanakan. Iya, akan melaksanakan atau segera wisuda. Segera wisuda. Kita sudah di ujung bahagia. Ayo kita bahagia. Pantasan saya lihat wajah kalian ini mempunyai nuansa begitu ceria gitu. Alhamdulillah. Emang harus ditambahkan itu. Oh, harus ditambahkan. Jangan murung terus ya, kemana pas mengerjakan skripsi itu ya. Iya. Alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini mereka adalah mahasiswa semester akhir dari mahasiswa fakultas mana, Mas? Fakultas Fakultas dakwah kalau saya, terus kemudian untuk jurusan atau prodi komunikasi penyiaran Islam. Ngomong-ngomong, kalau dari fakultas dakwah ini alhamdulillah sudah melaksanakan ujian mukosa ya? Alhamdulillah. Kalau Bang Aci sudah Bang Didi Kita juga? sudah semua. Sudah semua untuk yang dakwah, baik kan ada dua prodi, Prodi. ada yang komunikasi dan penyiaran Islam, kemudian ada yang bimbingan, penyiaran Islam. dan dua-duanya sudah. Itu dua prodi itu alhamdulillah sudah melaksanakan ujian munkosanya. Sudah semua. Sudah semua. Kalau bercerita tentang nilainya, insya Allah muntas ya. Insya Allah, karena setelah kalau saya sendiri nggak tahu Mas Didi ini atau Bang Didi apakah sudah melihat nilainya. Kalau saya masih belum melihat. Alhamdulillah, kalau saya dengar dari teman sudah katanya nilai saya paling tinggi. Oh, paling tinggi. Paling Alhamdulillah. tinggi dari bawah. Paling tinggi dari atas. Insya Allah untuk kedepannya kita bisa mengekspresikan bahwa itu adalah
ujian terakhir dalam bangku kuliah kita gitu ya. Alhamdulillah. Nah, pada malam hari ini Bang Aci dan Bang Didi dari tadi kami sudah kompromi sama Pomed, kru Pomed yang tentunya podcast mahasiswa dakwah, bahwa kami ingin menyajikan obrolan santai tentang seputar skripsi. Nah, dalam unit ini tentunya Universitas Ibrahimi sudah gentar yang namanya mahasiswa semester akhir mengerjakan skripsi, dan tentunya pada saat ini, waktu ini juga sudah di ajang tombaknya wisuda ya. Di ajang tombaknya wisuda. Sebelum itu, sebelum membahas tentang wisuda, kami ingin membahas tentang skripsi aja dulu. Nah, dalam kategori ini Bang Aci dan Bang Didi, bagaimana sih kesan Bang Didi dan Bang Aci dalam penyusunan skripsi yang kalian rasakan saat mengalami situasi seperti itu? Bang Didi. Siapa yang jawab? Bang Didi. Ya, Bang Didi. Kesannya. Iya, kesannya bagaimana sih situasi dalam itu? Pertama waktu kita masih semester 6 ya, masih diisukan skripsi itu kayak masih kayak apa? Hal yang misterius banget. Misterius ya. Iya. Penuh dengan misteri ya. Penuh dengan misteri. Susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Tapi kita belum tahu skripsi itu seperti apa. Iya. Ternyata lihat contoh dari skripsi kakak-kakak kelas. Oh, modelnya seperti ini, beda-beda ya. Bentuknya kayak gini Iya. ya. Jadi pertama kan ada proses pengajuan judul. Ya, ada. Nah, saat proses pengajuan judul itu kita tuh kayak judul apa ya yang mau diangkat, penuh dengan pertanyaan, judul apa. Setelah hari H pengajuan judul, kita sama-sama mengajar judul, jadi teman-teman itu kayak gimana? Ketika mau mengajukan judul itu ekspresi mereka itu berubah ya. Kayak orang lagi ketakutan. Ternyata alhasil teman-teman banyak yang diterima judulnya, juga lebih banyak lagi yang ditolak. Suruh tidak sesuai dengan latar belakang lah, dengan inilah, mana hasil observasinya sebelum. Pokoknya bagi saya kemarin sebelum masuk praskripsi itu sangat menakutkan, menegangkan ya. Menegangkan. Pokoknya membuat saya keringat ya. Kalau Bang Aci, bagaimana situasi Bang Aci dalam kondisi seperti itu? Ya, sebenarnya tidak jauh beda sama Bang Didi juga. Pertama, ketika mendengar kata skripsi, udah masuk semester 8 itu, Semester akhir ya, dalam hati bertanya-tanya, gimana nanti mau mengerjakan skripsi gitu. Sedangkan cerita-cerita dari kakak kelas, juga dari dosen-dosen, mungkin sulitnya itu minta ampun katanya. Dan ternyata ya benar apa yang disampaikan Mas Didi. Kalau Bang Aci sendiri kesannya itu dari mulai awal pengajuan judul hingga proses mengerjakan skripsi, alhamdulillah semuanya lancar. Jadi tidak ada banyak kendala, meskipun ada tapi tidak terlalu banyak. Pokoknya ada lah rasa menegangkan gitu ya. Dan selanjutnya ya teman-teman, tadi sudah mereka katakan bahwa situasi mereka itu adalah rasa untuk menegangkan gitu. Selanjutnya skripsi itu adalah sebuah ujian akhir mahasiswa semester akhir teman-teman, sebagai syarat untuk menyelesaikan studinya dalam bangku kuliah teman-teman. Dan Bang Aci dan Bang Didi, apa memang betul ini isu-isu mereka kakak kelas kita, isu-isu kakak kelas kita bahwa mengatakan apakah memang betul skripsi itu dalam penyusunannya itu berat atau tidak gitu? Bagaimana pandangan kalian berdua gitu? Dan dulu ya. Iya. Kalau saya pribadi, saya merasa berat itu mengerjakan merasa berat sebelum saya mengerjakan skripsi. Iya. Judul sudah diterima, sudah ada pandangan ke depan, tapi beratnya itu ketika kita cuma memikirkan skripsi itu. Ketika cuma memikirkan skripsi tanpa ada action atau tindakan gitu. Menyusun tanpa dalam mengerjakannya langsung. buat dalam penyusunannya. Iya. Cuman kayak dipikirkan
gimana ini gimana, tapi sudah ada pandangan, cuman ngerjakannya itu apa ya, sebelum mengerjakannya itu saya merasa berat. Nah, setelah dipikirkan kemudian sekali dikerjakan, semuanya terasa normal aja, biasa-biasa aja, kayak kita nyusun makalah. Kayak nyusun makalah seperti biasa, tugas-tugas makalah itu biasa ya, kayak seperti itu. Intinya ketika kamu sudah punya udah diterima nih judul, punya bahan juga, bahan-bahan kayak apa, referensi udah terkumpul semua, tinggal mengerjakan. Ya itu tidak kayak kayak yang saya bilang tadi, bahwa skripsi itu sangat mengkhawatirkan, sangat menegangkan. Iya, ternyata kalau setelah kita nyebur ke dalam, dikerjakan sesuai bahan-bahan yang sudah ada, ya biasa-biasa aja gitu. Tidak terlalu misterius seperti skripsi ya. Iya. Jadi kayak apa bahasanya, kalau kita logikakan itu ya, kalau teman-teman niat mau basah, nih, misalkan jebur ke air nih, basah, ya mendingan jebur aja, langsung basahin semua badannya gitu, biar kalian nggak stres kalau mikir skripsi. Kan itu. Kalau Bang Haji, bagaimana pandangan Bang Haji dalam merasakan menyusunnya itu berat atau tidak? Ya, tergantung. Kalau saya itu merasa berat apabila tidak menemukan dosen pembimbing. Dosen pembimbing? Bukan dalam penyusunnya? Ya karena banyak, tentu kan mengerjakan skripsi itu dalam 8 semester itu hanya 1 kali ya. Iya. Sebelumnya kan yang disusun bukan skripsi, Makalah. di semester 1 ada makalah, proposal gitu ya. proposal. Tapi kalau skripsi kan disusun di tugas akhir sebagai syarat untuk kan mendapatkan gelar sarjana. Tentu pasti ada kesulitan, meskipun pada intinya kan dalam skripsi itu kita diajari untuk menulis. Kita mengerjakan mengerjakan makalah juga menulis. Kita mengerjakan menulis artikel kan, menulis artikel kita juga menulis. Tapi kan semuanya itu ada perbedaan-perbedaan. Nah, di situ memang saya sangat merasa berat apabila tidak segera bertemu dengan dosen pembimbing, karena peran dosen pembimbing dalam menyelesaikan tugas skripsi itu sangat urgent, saya kira seperti itu. Dimana tentang metode, tentang penulisan latar belakang dan seterusnya. Nah, dalam arti kata lain, mereka ini bahwa pikiran atau pemikiran mereka ini tidak sejalan dengan tangan gitu ibaratkan. Karena pikiran sudah berputar untuk mengerjakan skripsi, akan tetapi tangan ini merasa berat gitu. Dan bahkan begini, saya itu berapa kali saya sudah merasa benar. Saya kan sudah membaca tentang metode menulis skripsi itu. Dari mulai bab 1 sampai bab 5 itu saya baca. Apa yang saya pahami ternyata itu saya tulis, saya sudah merasa benar, tapi ketika sudah saya bimbingan salah. Ya. Dan ternyata itu memang mungkin karena saya mungkin masih kurang memahami, sehingga yang saya tulis itu kurang benar, sehingga dosen bimbing memiliki peran untuk membenarkan. Dan kata-kata dari kakak kelas kita dulu, para senior mengatakan memang betul dari kalian berdua bahwa faktanya itu skripsi itu adalah berat menyusunnya, karena yang berat adalah mengumpulkan niat dan juga keseriusan untuk mengerjakan skripsi itu. Berat atau tidak skripsi itu juga tergantung pada diri kita dalam melaksanakan tugas akhir itu. Benar dalam pikiran secara matang bahwa skripsi itu adalah mudah, kan, tapi itu sangat berat untuk kita melakukan, dan itu adalah syarat lulus dari kampus kita, teman-teman. Nah, pada kali ini juga kami ingin mengatakan atau bertanya pada kalian bahwa mengerjakan skripsi itu memang tidak selesai jika dilakukan sehari atau 2 hari ya, betul ya? Tidak, betul ya? Betul sekali. Betul. Seperti membangun, bukan seperti membangun bukan seperti membangun sih, bukan seperti membalikkan telapak tangan ya, membalikkan telapak tangan
dalam hal lain ini juga penyusunannya itu skripsi itu membutuhkan waktu yang lama atau tidak? Belum arti kata kami ini bertanya. Sebenarnya skripsi itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Ketika kita sudah punya nih, sebenarnya kan gini, beda ya. Kalau skripsi selesai itu beda dengan skripsi yang sudah di ACC. Nah, skripsi yang sudah selesai itu bisa jadi kita menyelesaikannya dalam 1, 2, 3 hari. Kalau sudah punya bahan, punya rencana ke depan, maksudnya ada latar belakang masalah yang kita dapat, bahan-bahannya, referensi semua terkumpulkan, itu bisa diselesaikan dalam 1, 2, 3 hari jika ditekuni tapi ya. Namun ketika skripsi selesai, kan ini kita bisa bimbingan, dapat dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing ini nih ya, yang prosesnya kita mungkin memakan waktu berbulan-bulan sehingga dapat ACC dari mereka. Soalnya kenapa? Skripsi selesai agak lega. Tapi ketika setelah bimbingan, pas lagi berapa 1 bab 2, 3 bab ini dicoret gak sesuai dengan pedoman skripsi, itu yang membuat kita kayak udahlah, ngapain lagi kan. Pokoknya rasa frustasi ada. Pokoknya warna-warni rasa yang kita rasakan di situ. Kalau nggak dikerjakan, ya nggak akan nyampe ke bangku munakasah gitu, nggak akan wisuda gitu. Intinya ya harus benar-benar niat gitu ya. Berarti dalam arti kata lain tadi Bang Didi bahwa penyusunannya itu tidak membutuhkan waktu lama, tetapi pembimbingnya itu untuk mendapatkan ACC dari dosen itu yang lama. Soalnya kita skripsi sudah selesai, maksudnya bukan dari ACC ya, sudah selesai dari bab 1 sampai bab 5 sudah selesai. Akan tetapi ketika bimbingan itu ada yang dicorang, ngulang lagi, bahkan sampai dobrak. Bahkan ada teman 1, 2, 3 temannya di dakwah itu ngulang. Penelitian ngulang lagi karena penelitiannya tidak diterima. Berarti dari nol itu mulai dari nol gitu ya? Dia selesai sebelum dia tahu pembimbingnya itu siapa. Ada salah satu teman seperti itu. Saya sarankan adik-adik jangan sampai seperti itu. Iya, untuk mengulang penelitian ya. Iya, sampai. Kalau Bang Aci bagaimana, membutuhkan waktu yang lama atau tidak kalau Bang Aci menyusunkan skripsi dahulu? Kalau saya kemarin, kalau nggak salah itu 25 harian kan. 25 harian, dan itu benar-benar saya fokus mengerjakan skripsi tanpa ada aktivitas yang lain, karena ketika kita mengerjakan hal-hal yang lain, kemungkinan apa yang kita fokuskan itu tidak selesai. Karena saya pada waktu itu memang bagaimana target tahun ini harus wisuda. Alhamdulillah. Untuk pengerjaan skripsi saya kurang lebih 1 mingguan kayaknya. Tapi untuk proses bimbingan itu ya nyampe 25 hari. Itu berarti yang paling lama waktunya itu bimbingannya itu. Karena sudah saya kerjakan, saya anggap selesai, ternyata masih kata dosen pembimbing itu belum, makanya saya revisi lagi, saya ubah lagi apa yang disuruh diubah. Oke teman-teman, ini ada juga dari teman-teman kita mengatakan bahwa lamanya atau tidak dalam penyusunan skripsi itu tergantung kepada mahasiswa sendiri. Karena ingin segera lulus atau tidak, mereka juga yang harus melakukan dalam kondisi apapun. Ketika ada kemauan untuk menyelesaikan skripsi, pasti ada jalan untuk kita menyelesaikan skripsi itu sendiri. Dan selanjutnya, dari curhatan beberapa mahasiswa semester akhir itu banyak mereka mengatakan bahwa rata-rata dosen pembimbingnya itu ribet dalam arti kata lain susah untuk mengatur jadwal bimbingan. Dalam tanda kutip, dosennya itu killer dan sangat membutuhkan waktu yang lama tadi kan, sangat membutuhkan waktu yang lama. Nah, dari kata lain bahwa apakah kalian berdua, Bang Aci dan Bang Didi, pernah melalui proses menemukan dosen yang killer, bahwa pembimbingannya itu tidak acu tak acu gitu? Nah, pernah nggak bertemu dosen seperti itu? Bang Didi dulu. Ya, kalau
saya pribadi, alhamdulillah dan innalillah sebenarnya. Karena jujur ya, dosen saya kalau dilihat dari semester 1 sampai 2 kan ketemu sama mereka sebelum saya tahu beliau yang akan nanti jadi pembimbing saya. Setelah tahu awalnya mereka orangnya nggak killer amat gitu, biasa santai. Setelah jadi pembimbing nih, bimbingan pertama, ketika bimbingan pertama dari pembimbing satu, pembimbing kedua enak gitu, Mulus. ya mulus, tinggal ngubah latar belakangnya cukup dianut, footnote-nya cukup di ini. Cuman 1-2 masalah itu, footnote dan latar belakang. Alhamdulillah nggak terlalu killer, nggak nyaman masih. Setelah bimbingan kedua kalinya, kedua pembimbing ini, kok bisa didobrak bab pertama, kok bisa didobrak bab kedua, didobrak ulang. Nah, ini kok seperti ini gini, apa masalahnya gitu. Bingung Tiba juga. awal kan saya kira kalau sudah nyaman, kedepannya akan lebih nyaman lagi. Ini enggak. Awal kita di bab nyaman, di tengah kita di bab sulit, di belakang ditambah Disulitkan lagi gitu. Sehingga pada akhirnya mepet ke munakosah ya Bang Haji, mepet ke munakosah. Mungkin dikasih apa kayak belas kasihan atau apa, langsung di ACC, cuman diberi kayak saran gini. Tapi alhamdulillah kalau saya meskipun sudah di ACC, saya lebih saya lanjut lagi ke dekan yang saya cintai, ke Pak Hadori ya. Kalau sebenarnya Pak Hadori sama Berarti Pak Syariful. membantu itu ya mahasiswa. Ya saya tetap konsultasi ke beliau ketika di depan ketika di depan penguji di dalam sidang ruangan ya, ruang masak. Gimana Pak, misalkan kayak gini konsultasi lah ke beliau kasih jawab gini. Alhasil alhamdulillah benar-benar sesuai dengan hasil konsultasi ketika sudah di dalam ruangan munafasah. Alhamdulillah saya di situ merasa kayak lega banget, ada hasil yang benar-benar saya inginkan dari hasil konsultasi kemarin itu sama Pak Hadori sama Pak Sal, karena beliau sesuai dengan menjiwai skripsi saya. Beliau kan orang-orang psikolog ya, jadi saya juga anak psikologi gitu, anak BPI. Berarti mengerti mereka ya. Mengerti, hingga saya tepat. Saya konsultasi ke siapa itu tepat ke beliau. Jadi sehingga pada akhirnya ketika di dalam persidangan, alhamdulillah saya cuma memakan waktu nggak nyampe 15 menit. Alhamdulillah. Kalau lihat ke teman-teman yang lain, ya entah nggak tahu apa yang dibicarakan di dalam, dibantainya kayak mana, dibantah-banting itu nggak tahu, pokoknya serem banget ya. Tapi alhamdulillah, dan ketika sudah benar-benar siap menguji di depan penguji, ya tidak akan memakan waktu yang lama. Ini saya juga pernah dengar kata orang-orang bahwa ketika dia diuji, dia pernah ditanya sama dosen kayak gini, sadar nggak Anda dalam ruangan ini? Sadar nggak Anda dalam ruangan ini? Sampai 3 kali. Apakah kalian pernah mengalami situasi seperti itu? Kalau saya pribadi Iya. nggak pernah. Nggak pernah ya? Ya. Bahkan ketika saya ditanyain, kan ini dosen penguji pertama. Iya, Ini beliau pas nanya gini, bab satunya dari latar belakang seharusnya kamu memunculkan sumber masalahnya, harus nampak di depan. Apa gunanya ini ada identifikasi masalahnya Pak? Mana coba saya ini Pak? Karena ya kita harus memang juga kritis, harus peka dengan bahasa mereka gitu. Jangan sampai menerima kemudian gugup karena tegang. Intinya tarik nafas dulu dengan konsentrasi gitu. Intinya kita ya harus peka, teliti juga, kritis juga. Apa gunanya kan manusia memang. Selagi kita betul ya, selagi kita benar ya. Kalau Bang Aci Ada pernah nggak persiapan. bertemu dosen seperti itu? Kalau yang saya itu kan ada 2 pembimbing kan. Iya, 2 pembimbing. Untuk dosen pembimbing pertama, alhamdulillah itu saya kira tidak terlalu berat dan tidak terlalu tinggal. Saya bimbingan 3 kali itu langsung biasa sih. Alhamdulillah. Tapi Dosennya yang satunya? ketika dosen kedua ini,
keseluruhan. Saya itu sampai kalau nggak salah 7 kali baru di ACC. 7 kali ya, banyak ya 7 kali. Ya, 7 kali. Itu dari kesalahan tutur katanya atau kalimatnya gitu. Apa Banyak ada kalimat? banget. Banyak. Banyak dari bab 1 sampai terakhir itu semuanya kayak harus diperbaiki seperti Seperti keseluruhan sampai keseluruhan ya. Sampai keseluruhan. Yang sabar aja. pokoknya yang pertama itu saya lega karena 3 kali bimbingan langsung di ACC, tapi ketiga Pas yang kedua ya. Kedua. Itu ada apa, pertama bahagia, yang kedua rasa wajah itu berubah, ada nggak gitu? Berubah ya, Iya, terus pasti saja. Mau nangis. apalagi kemarin kan udah hampir mau mulai puasa, mau mulai puasa, kalau nggak salah tinggal 2 mingguan, 2 mingguan, dan itu masih saya belum di ACC 2 mingguan. Dan alhamdulillah ternyata ketika itu di ACC jadi bahagia banget kok. Teman-teman, hal yang sangat menakutkan bagi mereka bukanlah hal untuk suatu permasalahan yang mereka pikirkan, tetapi hal yang menakutkan juga selanjutnya adalah ruangan sidang itu. Bagaimana ruangan sidang itu benar-benar menyatu dengan kita, dan ruangan sidang ini adalah banyak diberatkan dengan tempat seragam dibunyikan beberapa orang penguji, yang dalam kata kutip bahwa dosen uji yang siap memberikan beberapa pertanyaan bagi mahasiswa semati-matian gitu. Nah, pembantaian dalam arti kata lain ya, Dalam ruang sidang kayaknya kan ada AC-nya, nggak AC. terasa kalau ada AC. Ya, bagi nggak ada AC gitu, bagi nggak ada AC. Ada dingin ya, kok bisa keringatan kemarin. Nah, Bang Aci dan Bang Didi, apakah benar dalam hal lain itu, apakah kalian pernah nggak dalam situasi ruangan sidang itu tidak mendukung, atau dalam arti kata lain, dalam kata kutip itu menegangkan dalam sebuah pertanyaan kepada kalian semua gitu. Apakah ruang sidang itu mendukung kalian atau tidak, ibaratkan itu menyatu dalam kalian atau tidak gitu. Teknologinya. Iya, teknologinya. Jadi kalau saya awal masuk itu salam. Salam. Seolah-olah kita Berarti makan sopan di- gitu, ya, sopan. Opening mereka itu Opening. sopan banget. Sopan. Kalau dalam counseling itu kan awal proses openingnya bagus. Tapi- Tapi Lama ketika kelamaan sudah Ketika itu sudah kan- membuka Iya. skripsi kan jadi Iya ini kan Menguji. diserahkan presentasi dulu, Nah. dikasih waktu 7 menit. Kita presentasi dengan bahasa yang seadanya lah yang keluar, soalnya kita ini lutut ini DJ di bawah sebenarnya. DJ dalam artian apa itu? Apa gini Gemetaran, ya. gemetaran. AC-nya dingin ini udah nggak terasa dingin lagi. AC padahal ruangannya berasa. Kok rada-rada mau dibantai nih, di hati itu saya kan kita udah nutup presentasi nih, udah ditutup, kok rada-rada rasa-rasa mau dibantai nih. Ini saya mata ini udah lihat harus fokus kedua-duanya sih. Ada penguji. baca mata gitu. Berkaca-kaca. Iya, berkaca-kaca gitu. Ya kalau saya enggak, memang Nggak ada. dosen meskipun ini lutut di bawah Udah DJ gemetaran gitu. Saya lihat dibuka skripsi saya, udah mau persiapan ini, berapa bos. Di situ rada-rada sudah mau dibantai bahasanya, berapa pertanyaan yang dilontarkan. Di situ saya memang kayak kalau saya benar-benar kayak tidak menyatu ke ruang Sidang itu. sidang, Nah. mungkin saya tidak akan bisa menjawab, saya tidak akan bisa peka dan tidak bisa mengenali intinya kita harus Bisa meyakinkan Iya, jawabannya. setiap bahwa Pertanyaan. skripsi yang kita buat itu Benar-benar benar-benar berkualitas, asli. berkualitas dan sesuai gitu. Nah, kalau Bang Aci, apakah bisa memaparkan bahwa tentang keadaan Bang Aci dalam ruangan sidang itu bagaimana? Situasinya hangat atau dingin Ya, karena ada AC? sama ya? sama. Hmm. Ya, kalau ini kan biasa katanya. Biasa. Kalau saya buka pintu udah gemetaran. Gemetaran. Tadi penguji saya kebetulan itu sudah terkenal killer. Killer. Kayak jangan kan duduk itu. Baru masuk ke ruang sidang itu gemeteran ya. Ada AC nggak Bang Aci kalau di ruangan sidang? Ada. Ada. Tapi alhamdulillah ternyata setelah sidang itu saya tidak terlalu banyak
pantai ya, ada beberapa kaitannya dengan footnote ya, banyak kan, banyak apa yang perlu dikasih footnote. Ternyata saya itu tidak dikasih footnote ya. Dia mengerti situasi. Iya. Dikira menghayal katanya dikasih footnote. Nah, dan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir nih untuk kalian berdua. Mengerjakan skripsi adalah syarat utama untuk lulus kuliah, gitu ya. Ya, ada mahasiswa yang mengeluh dan ada juga mahasiswa untuk bersemangat awal-awalnya, tapi akhir-akhirnya menurut hati. Gitu. Dan beberapa pengorbanan dan mengerjakan tentang, tapi ingatlah salah satu bahwa kita mengerjakan itu untuk hasil akhir kita. Menurut kalian bagaimana sih ngerjain skripsi itu, banyak godaan atau tidak gitu? Ini perlu gitu, godaan banyak atau tidak, sangat berat gitu kan. Dalam pandangan kita bahwa ada lagi kayak gini, ada lagi situasi kayak gini gitu. Banyak. Asli banyak. Iya, itu sesuai itu. Sesuai. Pernah dengar ini bahasa Imam Al-Ghazali ya? Apa? Yang katanya semakin tinggi pohon itu maka Iya. semakin mudah tertimpa angin. Nah, kita pada posisi itu benar itu. Nah. Apa yang digambarkan beliau itu terasa. Ya? Dan jujur saya kemarin kan ini udah di ujung suapan ini bahasanya. Kita udah di atas, paling atas, di ujung-ujung udah mau menyelesaikan studi dengan persyaratan skripsi, udah mau munakasah gitu. Ini ujiannya banyak banget. Saya kemarin diuji dengan ekonomi dari keluarga, kemudian diuji dengan warna-warni wanita. Pasti ada goda-godaan yang mendatang. Ya jujur kan saya selaku ini pengurus kamar juga, ketika ada teman-teman nih mau ke Ruby, tahulah Ruby gimana sebenarnya. Kita ada putri juga di sana kan, cuman ya tetap tetap jaga jarak sesuai peraturan pesantren. Tapi di situ kita kayak diuji, wah itu anu gimana gitu. Ujian saya ujiannya ya perihal ekonomi, perihal nafsu, itu pokoknya ada ujian yang dimana ujian itu kalau kita benar-benar gak cepet keluar dari ujian ini, gak benar-benar menyelesaikannya, mungkin pertama yang kita dapat adalah SK dari pesantren. Itu yang di pikiran saya, ya Allah jangan sampai saya gara-gara melanggar di sini udah di ujung tombak ya. Ini di SK sehingga orang tua saya Ya itu kebanyakan itu memang kalau udah kelas-kelas akhir, udah masuk semester akhir itu Ada. bagaimana kita benar-benar untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran pesantren itu karena banyak teman-teman kita yang ketika sudah semester akhir gagal. Juga salah satu ujian kalau saya sih lebih banyak malas mengerjakan, padahal sebenarnya ketika sudah kita duduk di laptop atau komputer ketik itu kita akan merasa nyaman untuk mengerjakan, tapi untuk membuka laptopnya itu yang susah, yang malas gitu. Itu ya. Dalam hal untuk menyusun skripsi itu kan Malas pokoknya, iya malas. Nah teman-teman, tunggu dulu. ini ada nah teman-teman, ini kata mereka bahwa penyusunan skripsi itu banyak godaannya ya. Nah Bang Didi, Godaannya. godaannya tadi. Emang itu kan dari luar ya, godaan dari luar. Tapi ketika kita fokus godaan untuk ngetik Ngetiknya, skripsi, ya saya tuh benar-benar diuji ketika mau menghadap bimbingan dengan penuh harapan, pengen cepat di ACC, ternyata alhasil dobrak ulang. Bimbingan dobrak ulang. Di situ saya kemarin merasa kayak frustasi, nggak Putus mau, asa gitu. bahkan mau dilempar ini skripsi ini, mau dilempar laptop ini, bener, mau dilempar itu. Karena ya kalau kita benar-benar nggak memikir secara jernih gitu ya, nggak dipikir baik-baik, mungkin alhasil ya kita lebih memilih kerja langsung, nggak mau diselesaikan skripsi, lebih baik berarti daripada pokoknya asli ujiannya itu ketika ketika bimbingan pas didobrak itu frustasi banget ya. Kita harus juga mikir sudah banyak
uang yang kita keluarkan Ya, dari ya. awal, Pandangan kita orang tua. pikir, kedua orang tua susah payah gitu. Karena tidak jarang juga kan orang tua sangat ingin kan bagaimana anaknya bisa lulus. Nah, kita harus juga ke sana. Oke, sister and brother, pada malam hari ini sudah kita mengobrol banyak, begitu banyak tentang kehidupan dalam kehidupan skripsi lah. Nah, untuk akhirnya, apakah dari kalian berdua, Bang Aci dan Bang Dedi, adakah pesan motivasi untuk mereka-mereka yang sedang bertempur dalam menghadapi suatu persoalan dalam bangku kuliahnya? Adakah pesan dan kesan gitu? Pesan saya ke adik-adik semua ya. Iya, adik. Pesan saya ke adik-adik semua yang dari semester awal bawah sampai semester akhir yang mungkin sekarang ini sudah mulai mengerjakan skripsinya. Jadi saya kepada adik-adik tetap semangat. Memang pelajari itu teori-teori yang ada di prodi masing-masing. Semuanya pelajari. Iya. Teori-teori, pokoknya teori sosial, karena kita memang anak-anak sosial gitu. Teori semuanya pelajari. Pak Ispirani kenang itu, ambil ilmu beliau, saya rasa beliau memahami semuanya ya dalam dunia teori sosial gitu. Ini kalau ngomong-ngomong penyusunnya itu apa kuantitatif atau kualitatif? Kalau saya masuk ke ranah kualitatif, tapi agak ke kuantitatif. Tapi dengan kesimpulan nih, saya perjelas, saya itu pakai penelitian action research. Jadi kalau dalam teknik analisis datanya itu pakai naratif tabular. Saya melakukannya dengan cara pendampingan, bukan pengukuran. Jadi kalau kuantitatif itu pakai penebaran kuesioner ya, angket. Kalau Bang Aci ada nggak pesan motivasi untuk mereka gitu yang Ya, sedang buat bertempur? teman-teman adik-adik kelas semuanya, baik yang seangkatan tapi nunggak, baik yang sudah kakak kelas tapi nunggak. Intinya pokoknya harus ingat bahwa sekarang ijazah dibutuhkan, sehingga kalian harus mengerjakan skripsi untuk mendapatkan ijazah S1. Ijazah plus berkualitas juga. Sesuai ilmu. Ya, tapi yang paling penting juga bagaimana kalian punya skill ya. Artinya dari semester 1 skill sesuai dengan jurusan. Kalau misalkan di KPI komunikasi, mungkin di jurnalisnya atau di presenternya dan lain-lain, pokoknya baik, dan juga di prodi-prodi yang lain, karena itu yang akan membawa kalian ke ranah kesuksesan. Kalian lulus tanpa skill, sama halnya kalian nanti sarjana tapi hanya sekedar sarjana. Karena banyak sekarang katanya isu-isunya itu sarjana dari tukang beca. Itu permasalahannya ketika masih duduk di bangku kuliah, dia hanya kuliah tapi tidak mencari skill ya, atau tidak memiliki skill, tidak belajar skill. Oke teman-teman, pada malam hari ini sudah kita mengobrol begitu banyak tentang ini sekedar skripsi. Tentunya adalah skripsi adalah tugas akhir mahasiswa sebagai syarat wajib kelulusan. Memang butuh waktu yang beberapa pengorbanan dan mengerjakannya. Tapi ingatlah, suatu perjuangan pasti ada hasil yang sangat memuaskan bagi kita. Ngomong-ngomong, ini mahasantri ya, kita Perlu diperlihatkan wajahnya. Mahasiswa santri. Mahasiswa santri ya. Dan mereka ini menduduki bangku kuliah di pondok pesantren Salafiyah Syariah. Alhamdulillah sekarang ini udah waktu-waktunya untuk menjemput kelulusan, menyebut kewisidaan ya, dan alhamdulillah sudah banyak bagaimana pandangan mereka dalam penyusunan skripsi dan bagaimana betul-betul kita memahami teori-teori dalam penyusunan skripsi. Dan mudah-mudahan ya untuk kedepannya kita bisa menyesuaikan diri kita bagaimana mereka menyesuaikan dirinya dalam penyusunan skripsi itu. Oke, brother dan sister, mungkin cukup sampai di sini dulu komen kita pada malam hari ini podcast mahasiswa, dan tentunya alhamdulillah kita sudah banyak mengobrol tentang seputar skripsi.
Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di waktu yang akan datang, di mana kita memulai hari yang baru. Oke, kami undur diri. Sebelum itu tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kita, bagaimanapun aktivitas kita, tetap berjuang dalam aktivitas kita sendiri. Kami ucapin terima kasih Bang Haji, Bang Didi, Ya, terima kasih sudah sama-sama. datang di acara Pomek Podcast Mahasiswa Dakwah. Kami akhiri pada malam hari ini, ini acara Pomek pada malam hari ini. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.